Halo teman-teman, masih kenal nggak sama aku? Aku yang menjelaskan tentang part of speech kemarin di channel sebelumnya. Dan di channel ini aku akan jelasin tentang 5 basic tenses. Ada apa aja sih 5 basic tenses itu? Yang mau belajar, yuk kita lihat. 5 basic tenses. Nah, 5 basic tenses dibagi menjadi 5, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, and present perfect tense. Yang pertama ada simple present tense. Tense ini digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan, pengulangan, tindakan, kebenaran umum, dan instruksi atau arahan. Simple present tense biasanya digunakan untuk waktu yang sedang terjadi saat ini atau kejadian saat ini. Nah, untuk pattern atau rumus dari simple present tense, yang positif ada subject plus verb 1 plus s or es plus object or complement. Untuk yang negatif, subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object and complement. For interrogative atau tanda tanya, ada do or does plus subject plus verb 1 plus object and complement. Nah, for the example, yang positif ada Marina dances on the tower. Yang negatif ada Marina doesn't dance on the tower. Yang interrogatif ada does Marina dance on the tower? Yang positif dances. Kenapa yang positif ditambahi dances? Karena Marina adalah tunggal. Apabila simple present tense bertemu dengan singular atau tunggal, maka verbnya ditambahin s or es. Untuk yang negatif dan interrogatif, verbnya kembali seperti semula, verb 1. For the note, do itu buat I, you, they, we, or plural atau jamak, dan does itu digunakan untuk she, he, it, atau singular atau tunggal. Next, yang kedua ada simple past tense. Bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Jadi, kejadian yang sudah selesai di masa lalu dalam bahasa Inggris dikatakan simple past tense. Biasanya, penandanya ada keterangan waktu, yaitu yesterday, last week, or last year. Nah, untuk rumus atau pattern dari simple past tense untuk positif ada subject plus verb 2 plus object or complement. Untuk negatif, subject plus didn't plus verb 1. Jadi kalau di simple past tense, kalau udah negatif, verb 2-nya diganti dengan verb 1 plus object or complement. Untuk yang interrogatif, did plus subject plus verb 1 plus object or complement. For the example, yang positif, he taught in the classroom yesterday. Taught itu verb 2 dari teach. Taught itu verb 2 dari teach. Nah, for the negative, he didn't teach in the classroom yesterday. He didn't. He is subject. Didn't bisa dilihat di rumusnya. Teach itu verb 1. Tadi yang positif itu ada taught. Taught itu verb 2 dari teach. Sudah paham? Nah, untuk interrogatif ada did he teach in the classroom yesterday? Did he teach in the classroom yesterday? Teach-nya kembali ke verb 1. Jadi untuk simple past tense yang menggunakan verb 2 hanya untuk positifnya saja. Simple past tense itu menggunakan was or were. Was or were. Was itu biasanya digunakan untuk singular, biasanya digunakan untuk plural. Dan simple past tense itu selalu menggunakan did ya. Kalau simple present tense tadi menggunakan do or does, kalau simple past tense dia menggunakan did. Yang ketiga ada simple future tense. Tenses ini dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi future tense yang akan terjadi di masa depan. Future tense menggunakan will dan shall sebagai pelengkapnya. Will itu untuk all subject dan shall itu untuk I dan we. Will, I dan we bisa juga menggunakan will ya teman-teman. Future tense bisa juga atau kita boleh menggunakan dengan be going to. Be plus going to. Perbedaan antara will atau shall dengan be going to yaitu will atau shall belum pasti dilakukan.
Kalau be going to itu sudah pasti dilakukan. Jadi kalau suaminya will atau shall, arti dari will atau shall yaitu akan atau sebaiknya. Kalau be going to itu sudah pasti dilakukan. Nah, untuk pattern atau rumus dari simple future tense yaitu for the positive, subject plus will or shall plus verb 1 plus object or complement. For the negative, ada subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object and complement. For the interrogative, there is will or shall plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, for the example, for the positive, she will go to Jakarta tomorrow. For the negative, she will not go to Jakarta tomorrow. For the interrogative, will she go to Jakarta tomorrow? And the next ada present continuous tense. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Untuk menandai penggunaan present continuous tense, seringkali digunakan keterangan waktu atau time signal tertentu seperti now yang artinya sekarang, at the moment saat ini, currently saat ini, at the present artinya saat ini, today hari ini, this week or month or year artinya minggu atau bulan atau tahun ini. The pattern dari present continuous tense yaitu for the positive, subject plus to be plus verb in plus object or complement. For the negative, subject plus to be plus not plus verb in plus object or complement. For the interrogative, to be plus subject plus verb in plus object or complement. For the examples, the positive, they are writing novel at present. They are writing novel at present. For negative, they are not writing novel at present. For the interrogative, are they writing novel at present? And the last of 5 basic tenses ada present perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau dan masih berkelanjutan hingga saat ini. Nah, untuk rumus dari present perfect tense yang positif, kita pakai subject plus have or has plus verb 3 plus object or complement. Untuk negatif, kita pakai subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object or complement. Untuk interrogatif, have or has plus subject plus verb 3 plus object or complement. For the example, positive, she has gone to Canada. For the negative, she hasn't gone to Canada. For interrogative, has she gone to Canada? For the not, have untuk I, you, they, we, and plural. Plural is jamak. And has for he, she, it, and singular atau tunggal.